Kuasa hukum korban dugaan pencabulan oleh mantan rektor kampus Universitas Pancasila Jakarta mendatangi Divisi Propam Mabes Polri. Kedatangan mereka untuk melaporkan kejanggalan dan lambannya proses penyelidikan kasus tersebut. Kasus dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh mantan rektor Universitas Pancasila, Edi Tut Hendratno, diklaim kuasa hukum korban berjalan lamban dan syarat kejanggalan. Temuan kejanggalan itu pun telah dilaporkan ke Bid Propam Polda Metro Jaya dan pada Rabu siang dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri. Beberapa kejanggalan tersebut yaitu adanya 2 SPDP atau surat perintah dimulainya penyidikan yang diterbitkan penyidik Polda Metro Jaya untuk 1 orang terlapor. Hal tersebut diketahui ketika tim kuasa hukum korban RZ dan DF berkoordinasi ke pihak Kejati Jakarta. Tak hanya itu, penyidik Polda juga dinilai tidak kooperatif dengan kuasa hukum korban karena kerap berkomunikasi dengan korban tanpa sepengetahuan kuasa hukum. Meskipun SPDP yang kedua itu mereka dengan nomor yang berbeda, tetapi rujukannya katanya dari SPDP yang pertama. Tetapi itu menurut kami janggal karena kami sendiri sebagai selama ini menjadi kuasa hukum baru pernah mendengar satu kasus satu orang yang sama itu SPDP-nya dua SPDP. Dan penyerahan SPDP pun dari terbit sampai diserahkan diterima itu lewat dari 7 hari. Artinya sudah tidak sesuai dengan kode etik hukum acaranya. Artinya di sini kita menemui ada syarat-syarat formil yang sudah dilanggar oleh penyidik Polda seperti itu. Diketahui dugaan pencabulan oleh mantan rektor UP, Edi Tut Hendratno, terjadi pada awal tahun 2024 lalu dengan 2 korban staf kampus berinisial RZ dan DF dan telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Edi sendiri telah menjalani pemeriksaan dan status kasusnya telah dinaikkan ke tahap penyidikan usai digelar perkara. Polisi telah menemukan unsur pidana dalam peristiwa tersebut berdasarkan kumpulan informasi, fakta, dan lainnya, namun hingga kini Edi belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, dokter kandungan yang diduga mencabuli pasiennya di sebuah klinik di Garut telah ditangkap. Pemerintah memastikan akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Dokter yang diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan berhasil ditangkap jajaran Polres Garut, Jawa Barat. Pelaku pun langsung diperiksa intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Garut. Hingga kini ada 2 korban yang sudah melaporkan perbuatan pelaku. Kebetulan pelapor ini datang, dengan adanya viral itu, ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Ya, akhirnya kita terima dan kita dalamin atas laporan tersebut dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan, dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut dan saat ini dalam pemeriksaan intensif. Sementara itu, sebelum penangkapan, polisi sempat mendatangkan klinik tempat pelaku beraksi. Namun pelaku sudah tidak lagi bekerja di klinik ini. Polres Garut pun hingga kini terus membuka posko pengaduan dan meminta masyarakat yang menjadi korban untuk melapor. Pemerintah pun akan terus memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Berkoordinasi juga dengan unit P3A kami yang berada di sana, sudah sejauh mana yang dilakukan, kemudian upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban, apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya dan sebagainya. Kalaupun perlu bantuan hukum, kami bisa membantu mengkoordinasikan, tetapi itu sebetulnya bukan wilayah kami, tapi akan Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan.
Saat ini pelaku sudah tidak bertugas di klinik ini. Video pun diduga direkam pada tahun 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kasih Humas Polres Garut Ibda Susilo Adi menyebut korban dugaan pelecehan dokter kandungan di Garut lebih dari 2 orang. Dan kini pelaku telah ditangkap. Dan berikut keterangan Ibda Susilo di program iNews Sore beberapa saat yang lalu. Sampai saat ini untuk yang sudah melaporkan ke Polres Garut sebanyak 2 orang. Oke, baik 2 orang. Apakah mengalami pelecehan yang sama atau seperti apa Pak tindak lanjutnya? Untuk modusnya hampir sama. Oke, artinya yang bersangkutan ini meraba bagian sensitif dari korban yang tidak seharusnya, begitu Pak? Iya, betul Pak. Oke, terkait dengan video yang viral di media sosial Pak, apakah ini polisi sudah berhasil mengidentifikasi korbannya siapa, kemudian juga apa nantinya akan dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa Pak? Untuk yang di video viral tersebut masih dilakukan pencarian oleh pihak kami. Untuk yang 2 orang ini bukan dari video viral tersebut. Baik, Pak Adi, apa status hukum dari dokter MSF saat ini? Apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan atau seperti apa, Pak? Sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi masih dalam pemeriksaan. Oke, masih dalam pemeriksaan ya, Pak ya. Ini akan aksi